Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menceritakan sejarah Provinsi Aceh. Daerah Aceh yang terletak di bagian paling barat gugusan Kepulauan Nusantara menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas, perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan timur dan barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India, dan Arab, sehingga menjadi daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara. Pada abad ke-7, para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Buddha. Namun, Perang Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini, yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab menjelang abad ke-9. Menurut catatan sejarah, Aceh adalah tempat pertama masuknya agama Islam di Indonesia dan sebagai tempat timbulnya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Perla dan Pasai. Kerajaan yang dibangun oleh Sultan Ali Mukhayyasyah dengan ibu kotanya di Bandar Aceh Darussalam atau Banda Aceh sekarang, lambat laun bertambah luas wilayahnya yang meliputi sebagian besar pantai barat dan timur Sumatera sehingga ke Semenanjung Malaka. Kehadiran daerah ini semakin bertambah kokoh dengan terbentuknya Kesultanan Aceh yang mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di daerah itu. Dengan demikian, Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan pada permulaan abad ke-17, pada masa pemerintah Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu, pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan Seramo Mekah atau disebut dengan Serambi Mekah. Keadaan ini tidak berlangsung lama karena sepeninggalan Sultan Iskandar Muda, para penggantinya tidak mampu mempertahankan kebesaran kerajaan tersebut, sehingga kedudukan daerah ini sebagai salah satu kerajaan besar di Asia Tenggara melemah. Hal ini menyebabkan wibawa kerajaan semakin merosot dan mulai dimasuki pengaruh dari luar. Kesultanan Aceh menjadi incaran bangsa Barat yang ditandai dengan penandatanganan Traktat London dan Traktat Sumatera antara Inggris dan Belanda mengenai peraturan kepentingan mereka di Sumatera. Sikap bangsa Barat untuk menguasai wilayah Aceh menjadi kenyataan pada tanggal 26 Maret 1873. Ketika Belanda menyatakan perang kepada Sultan Aceh, tantangan yang disebut Perang Sabi ini berlangsung selama 30 tahun dengan menelan jiwa yang cukup besar dan memaksa Sultan Aceh terakhir Tengku Muhammad Daud untuk mengakui kedaulatan Belanda di tanah Aceh. Dengan pengakuan kedaulatan tersebut, daerah Aceh secara resmi dimasukkan secara administratif ke dalam Hindia Timur Belanda dalam bentuk provinsi yang sejak tahun 1937 berubah menjadi karesidenan hingga kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia berakhir. Pemberontakan melawan penjajah Belanda masih saja berlangsung sampai di pelosok-pelosok Aceh. Kemudian peperangan beralih melawan Jepang yang datang pada tahun 1942. Peperangan ini berakhir dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada tahun 1945. Dalam zaman perang kemerdekaan, sumbangan dan keikutsertaan rakyat Aceh dalam perjuangan sangatlah besar, sehingga Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, memberikan julukan sebagai daerah modal pada daerah Aceh.
Sejak bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, Aceh merupakan salah satu daerah atau bagian dari negara Republik Indonesia sebagai sebuah keresidenan dari Provinsi Sumatera. Bersamaan dengan pembentukan keresidenan Aceh, berdasarkan Surat Ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 3 Oktober 1945 diangkat Teuku Nyak Arif sebagai residen. Kedudukan daerah Aceh sebagai bagian dari wilayah negara Republik Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status. Pada masa Revolusi Kemerdekaan, Keresidenan Aceh pada awal tahun 1947 berada di bawah daerah administratif Sumatera Utara. Sehubungan dengan adanya agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia, Keresidenan Aceh, Langkat, dan Tanah Karo ditetapkan menjadi daerah militer yang berkedudukan di Kutaraja atau Banda Aceh sekarang, dengan Gubernur Militer Tengku Muhammad Daud Bereuh. Walaupun pada saat itu telah dibentuk daerah militer, namun keresidenan masih tetap dipertahankan. Selanjutnya, pada tanggal 5 April 1948, ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 yang membagi Sumatera menjadi 3 provinsi otonom, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli Selatan dengan pimpinan Gubernur Mr. Sultan Muhammad Amin. Dalam menghadapi agresi militer kedua yang dilancarkan Belanda untuk menguasai negara Republik Indonesia, pemerintah bermaksud untuk memperkuat pertahanan dan keamanan dengan mengeluarkan Ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia tanggal 16 Mei 1949 yang memusatkan kekuatan sipil dan militer kepada gubernur militer. Pada akhir tahun 1949, Keresidenan Aceh dikeluarkan dari Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi Provinsi Aceh. Tengku Muhammad Daud Bereuh yang sebelumnya sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo diangkat menjadi Gubernur Provinsi Aceh. Beberapa waktu kemudian, berdasarkan peraturan pemerintah penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, Provinsi Aceh kembali menjadi keresidenan sebagaimana halnya pada awal kemerdekaan. Perubahan status ini menimbulkan gejolak politik yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat. Keinginan pimpinan dan rakyat Aceh ditanggapi oleh pemerintah sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan kembali Provinsi Aceh yang meliputi seluruh wilayah bekas Keresidenan Aceh. Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, status Provinsi Aceh menjadi daerah swastantera tingkat 1 dan pada tanggal 20 Januari 1957, Ahad Min dilantik sebagai Gubernur Provinsi Aceh. Namun, gejolak politik di Aceh belum seluruhnya berakhir. Untuk menjaga stabilitas nasional demi persatuan dan kesatuan bangsa, melalui misi Perdana Menteri Hardi yang dikenal dengan nama Misi Hardi tahun 1959, dilakukan pembicaraan yang berhubungan dengan gejolak politik, pemerintahan, dan pembangunan daerah Aceh. Hasil misi tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1 Misi 1959. Maka sejak tanggal 26 Mei 1959,
Daerah swastra tingkat 1 atau Provinsi Aceh diberi status daerah istimewa dengan sebutan lengkap Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan peringkat tersebut, Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Status ini dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah pada masa lalu yang menitik beratkan pada sistem yang terpusat dipandang sebagai sumber bagi munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi yang demikian ini memunculkan pergolakan. Hal ini ditanggapi oleh pemerintah pusat dengan pemberian otonomi khusus dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh berubah menjadi Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang penggunaan sebutan nama Aceh dan gelar pejabat pemerintah alam tata naskah Dinas di lingkungan pemerintah Aceh tertanggal 7 April 2009 ditegaskan bahwa sebutan daerah otonom, pemerintah daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, nomenklatur dan papan nama Satuan Kerja Pemerintahan Aceh atau disebut dengan SKPA. Titulatur penandatanganan, stempel jabatan, dan stempel instansi dalam tata sebutan nomenklatur Nanggro Aceh Darussalam atau disingkat dengan NAT. Menjadi sebutan nomenklatur menyatakan bahwa nama Aceh sebagai provinsi dalam sistem NKRI akan ditentukan oleh DPRA hasil pemilu 2009. Itulah sedikit ringkasan sejarah Provinsi Aceh. Dan jangan lupa komen, like juga ya. Bagi kalian yang belum di-subscribe, jangan lupa di-subscribe ya, biar saya tambah semangat membuat videonya. Dan yang sudah di-subscribe, makasih ya udah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.